Produk saya sereal coklat mengandung kunyit. Jadi kan kurkumin ini bermanfaat kan, salah satu manfaatnya kan untuk stamina ya. Sampurasun dulur warga dan sobat Dewitan, masih dalam rangka Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Sekarang kita mau bawa pelaku ekonomi kreatif juga nih ke podcast kita kali ini. Dan hari ini ada siapa Ibu? Saya namanya Genti Setianingrum. Oke, Bu. Dari Kecamatan Cimenyan. Dari Kecamatan Cimenyan nih hadir hari ini. Ibu produk ekonomi kreatifnya apa sih Bu? Boleh di-spill nih. Ya, ini produk saya sereal coklat mengandung kunyit. Jadi kan Jawa Barat ini ya, Cimenyan juga ada gitu produksi rempah gitu loh. Jadi kita salah satu idenya itu kita bikin makanan gitu. Selama ini kan biasanya kalau rempah kan dibikin bumbu, dibikin jamu gitu kan. Nah, ini kita ada ide untuk dibikin makanan, snack gitu, camilan. Nah Ibu, ini awal mulanya dari tahun berapa nih bikin usaha ini Bu? Nah ini tuh baru mulai tahun ini gitu ya. Makanya sekarang kan ada program ini kan pendaftaran merek dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Alhamdulillah lolos kurasi dan ikut pendaftaran merek yang sekarang gitu. Jadi awalnya ini kan saya pakai namanya tuh kan City Bar, karena kan dia snack berbentuk batang, terus dia mengandung kunyit kan. City tuh dari kurkumin, C-nya tuh kurkumin, T-nya tuh turmeric gitu. Cuma tadi ternyata di konsul ada yang mirip gitu. Jadi kita ke depan mereknya itu jadi City Boost. Jadi kurkumin ini bermanfaat kan, salah satu manfaatnya kan untuk stamina ya, untuk energi booster gitu. Jadi ini tuh kalau kita saat olahraga atau setelah olahraga, nah kalau kita makan camilan ini tenaga kita tuh lebih cepat pulih gitu. Kayak energi booster ya. Iya, kunyitnya itu dia sebagai energi booster gitu. Nah Ibu ini kreatif banget ya Bu ya, dan alhamdulillah hari ini Ibu terpilih menjadi salah satu peserta. Gimana Bu kesan-kesannya? Mungkin tadi sudah mendapatkan fasilitasi dari Parekraf Kabupaten Bandung untuk mengikuti sertifikasi HAKI ini. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung gitu ya, sudah memfasilitasi kami UMKM untuk mendaftarkan merek HAKI ini gitu. Semoga ke depan teman-teman juga makin sukses gitu ya dengan memiliki hak merek gitu. Jadi lebih tenang gitu untuk berusaha. Bu, ini kan produknya bagus banget ya Bu ya. Ini ada kunyitnya, ada snack yang bermanfaat untuk kesehatan. Tapi dia juga dikemasnya juga dengan modern ya, dan ini produk lokal gitu Bu ya. Ini luar biasa, keren sekali yang patut kita apresiasi Bu. Tapi mungkin dalam perjalanannya ini pasti ada tantangan yang sudah dihadapi ya Bu ya. Kira-kira apa aja nih Bu selama ini tantangannya Bu? Ya, kalau kami dari UMKM biasanya bermasalah tuh di pemasaran ya. Jadi ini tuh karena mungkin produk baru juga gitu ya. Jadi kita tuh biasanya ramenya tuh kalau mau lebaran aja gitu. Hari-hari biasa mungkin kita harus lebih giat lagi ya untuk memperkenalkannya, mempromosikannya gitu. Nah, gimana Ibu mungkin menghadapi tantangan tersebut? Dari Ibu seperti apa mungkin upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut hingga sekarang Ibu udah? Kalau sekarang kan kebanyakan kan memperkenalkan produk kan lewat media sosial ya. Jadi kita juga ada Instagram gitu ya, City Bar. Dulu City Bar ya, nanti saya ganti lah ya City Boost gitu ya Instagramnya gitu ya. Nanti bisa follow Instagram City Bar, nanti kita ganti City Boost. Terus kita juga ada ada Facebook juga, ada Shopee, ada GrabFood gitu. Cuma kita biasanya kerjasama sama instansi sih, mungkin ada hampers, paket lebaran gitu ya, seperti itu sih. Jadi ini juga mungkin kedepannya bisa disimpan di tempat-tempat gym mungkin ya Bu? Ya, kami membuka kerjasama untuk gym yang misalnya bikin event atau ada promo, kita bisa kerjasama gitu, karena makanan ini tuh bagus untuk dimakan atau setelah atau saat olahraga gitu. Ya, Ibu luar biasa, sangat inspiratif sekali. Jadi ketika ada tantangan Ibu mampu untuk menghadapi tantangan tersebut, salah satunya dengan mempromosikan lewat sosial media ya Bu ya, karena di era digital ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita memang harus terjun ke dunia tersebut ya. Dan Ibu sudah melakukannya ya tentunya ya, Bu, terus ya masih belajar sih Teh. Ya, mudah-mudahan
Kedepannya sukses terus ya Bu ya. Terima kasih. Ada mungkin harapan dari Ibu ya selaku pelaku ekonomi kreatif untuk ekonomi kreatif di depan pengennya seperti apa Bu? Ya harapannya sih kita sebagai UMKM ini mungkin diberi pelatihan gitu ya tentang marketing digital ini gitu ya, atau mungkin ada program kita bisa istilahnya dikerjasamakan gitu dengan, kan gini ya, kita misalnya orang-orang tua ini kan agak gaptek gitu ya, belajar juga kan kadang mungkin susah ngejarnya. Nah kalau yang generasi sekarang itu kan mereka emang udah biasa digital gitu ya, jadi mungkin bagusnya sih di apa ya istilahnya difasilitasi untuk bekerja sama kita dari UMKM dengan pelaku-pelaku bisnis digital marketing gitu. Oke Ibu, karena ini Ibu inspiratif sekali Bu. Saya lihat dari produknya juga ini sangat mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini ya Bu. Dan juga tadi Ibu sudah memasarkan secara digital nih Bu. Mungkin ada pesan-pesan untuk pelaku usaha lainnya supaya bisa mengikuti jejak langkah Ibu untuk menjadi pengusaha yang sukses mungkin ke depannya, amin. Amin. Jadi kita ini kalau punya usaha itu harus selalu kreatif ya Mbak ya, karena kan zaman terus berubah, terus kebutuhan orang juga mungkin kadang berubah gitu ya. Jadi cara kita berjualan juga berubah gitu kan, beda sama dulu gitu kan, seperti itu. Jadi ya kita sebagai pelaku UMKM ini ya harus terus belajar gitu, jangan menyerah, terus semangat seperti itu. Oke baik, inilah kreasi sang inspiratif dari Ibu Genti Setianingrum. Terima Setianingrum. Kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih dan selamat Hari Akrab Nasional sekali lagi untuk kita semua para pelaku ekonomi kreatif, dan maju terus ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Teh. Sukses terus ini.